Oke, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Selamat pagi semuanya. Hari ini di pertemuan kita untuk pelajaran bahasa Prancis, kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya yaitu situé dans le temps. Ya, di materi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyatakan waktu ataupun jam, kemudian apa-apa aja nama hari, kemudian nama-nama bulan, menyatakan tanggal, tahun, dan sebagainya ya. Jadi yang pertama adalah, kita lanjut slide-nya, nama-nama hari ataupun les jours ya, ada judulnya les jours. Ya, ini sudah ada dari Senin sampai hari Minggu. Ini sudah berurutan ya, kalian bisa baca, akan saya bacakan, kalian ikuti dari tempat kalian masing-masing. Oke, yang pertama ini ada lundi. Lundi ataupun Senin. Kemudian ada mardi, artinya Selasa. Mercredi, mercredi artinya Rabu. Kemudian ada jeudi. Jeudi ini artinya Kamis. Selanjutnya vendredi. Vendredi ini artinya Jumat. Samedi, Sabtu. Samedi, Sabtu. Kemudian dimanche. Dimanche artinya Minggu. Jadi kita udah tahu nih nama-nama hari dari Senin sampai Minggu. Selanjutnya kita mau tahu, misalnya kita mau tanyain ke orang lain hari ini hari apa dalam bahasa Prancis itu gimana? Ya, yang sebelah ini ya, yang di atas. Cara membacanya, quel est le jour aujourd'hui? Quel est le jour aujourd'hui? Artinya ini hari apa ya, kayak gitu. Cara menjawabnya kita pakai ini. Nous sommes le vendredi. Hari ini hari Jumat. Ya, misalnya hari Senin, berarti kita ganti aja. Nous sommes le vendredi. Maaf. Nous sommes le lundi. Ya, langsung dilanjut aja sama harinya. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke, next. Di sini ada kosakata terkait hari-hari tadi. Hier. Yang pertama ada hier ataupun kemarin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, H ataupun ashmue itu tidak disebutkan ya, dia huruf bisu. Jadi langsung aja. Hier artinya kemarin, kemudian ada demain artinya besok. Lendemain lusa, aujourd'hui hari ini, avant sebelum, ensuite selanjutnya. Oke, next. Kita lanjutkan lagi, di sini ada nama-nama bulan. Ya, ini juga udah berurutan dari Januari sampai Desember. Saya rasa kalau kalian melihat layar PPT ini kayaknya kalian sudah paham nih. Janvier nih bulan apa, février apa, karena hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Oke, akan saya bacakan dari atas ya, kalian pahami cara pengucapannya. Yang pertama, janvier. Janvier artinya Januari, kemudian février, Februari, Mars, Avril, Mei, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, et Décembre. Ya, jadi pengucapannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita tanya hari ini, misal sekarang bulan apa ya, kita mengatakannya quelle est la date aujourd'hui. Ini lebih tepatnya dia menanyakan tanggalnya, berarti dia tanggalnya lengkap, mulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Quelle est la date aujourd'hui. Sama seperti tadi ya, kita pakai nous sommes. Nous sommes le 1er octobre 2021. Nous sommes le 1er octobre 2021. Jadi misalnya dia tanggal 1, kita bacanya premier ataupun pertama. Ya, kalau misalnya dia tanggal, dia nggak diucapkan ang Oktober seperti itu, tapi premier Oktober. Oke, ini juga kalian hafal ya, nama-nama bulan dalam bahasa Prancis. Oke, kita lanjutkan ke l'heure ataupun jam. Ya, gimana sih menyatakan jam dalam bahasa Prancis? Ya, tentunya kalau kita mau menyatakan
sekarang pukul berapa, hal yang paling pertama kali harus dipahami ialah nama-nama angka dalam bahasa Prancis ya. Di sini sudah saya sediakan dalam tabel. Ini yang di tabel ini minimal yang harus kalian pahami. Kalau kalian udah tahu dari tabel ini, kalian bisa saja menyebutkan angka sampai 1000 ya. Oke, sebelum saya jelaskan, saya bacakan terlebih dahulu ya. Oke, yang dari atas. Ang, ya, ang. De, trois, quatre, cinq, six, sept, ya. P-nya tidak terbaca, tapi langsung ke huruf T. Sept, huit, neuf, et dix. Ya, 10, 10. Kita lanjut. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Oke, kita lanjut lagi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, et 30. Ya. Jadi misalnya kalian udah tahu nih dari 1 sampai 30 ini ya. Kalian udah paham konsepnya gimana? Kalian pasti bisa menyebutkan angka sampai 1000. Jadi misalnya nih, trong, berarti 31, kita ganti aja vang ini menjadi trong. Berarti trong teang, trong de, trong trois, trong quatre, trong cinq, dan selanjutnya sampai karong. Ya, 40 ini bacanya karong. Itu pun sama ya, kita ganti lagi vang ini menjadi karong. Berarti karong teang, karong de, karong trois, karong quatre, karong cinq, dan seterusnya. Ya, minimal itu kalian tahu angka-angka ini sampai 60. Ya, karena satuan waktu itu sampai 60 menit. Ya, kalau untuk jam minimal kalian sudah tahu lah sampai 60. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu dari tabel ini aja, kalian berpedoman dari tabel ini, bisa saja kalian menyebutkan angka sampai 1000 karena seperti itu tadi aja. Tinggal diganti aja. Ya. Oke, kita lanjut. 40 tadi sudah tahu ya cara pengucapannya yaitu karong. Kemudian 50 cara pengucapannya sengkong. Ya, cara pengucapannya sengkong. Lanjut 60 ada soissong. Soissong, ya. 70 soissong-dix. Soissong-dix. Ya, supaya kalian lebih gampang ingatnya, soissong-dix ini terbentuk dari 60 ditambah 10, ya kan? Soissong disatukan dengan dix, angka 10. Soissong-dix. Lanjut 80, 80, 80, kemudian 90, 90, 90. 100 adalah song, 1000 mil, 1 juta ang million. Ang million. Seperti itu ya. Oke. Kalian nanti baca-baca aja ya gimana pengucapannya, kemudian satuannya ini 50-an, 60-an dan selanjutnya. Oke, next. Di sini ada contoh. Kalau kita mau tanya nih, sekarang pukul berapa atau what time is it? Kalau dalam bahasa Prancis itu cara tanyanya quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Ya, jam berapa sekarang? Kemudian contohnya misalnya jam 9:10. Kita mengucapkannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita masuk ke contoh. Ya, cara pengucapannya tadi kalau misalnya kita mau bertanya hari ini sekarang pukul berapa? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Cara menjawabnya misalnya nih, contohnya jam 9:10.
Berarti il est 9h10. Il est 9h10 ya. Di sini bisa diartikan lewat ya. Jadi 9 lewat 10 menit. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi di contoh selanjutnya. Ini ada 2 waktu yang berbeda. Yang di sebelah kiri ini menunjukkan pukul 9 tepat. Berarti kalau dia 9 tepat, kita mengucapkannya il est 9h. Il est 9h. Selanjutnya di sini ada jam 5 tepat juga. Jadinya kalimatnya adalah il est 5h. Il est 5h. Ensuite, di sini juga ada lagi catatan penting untuk kalian. Kalau misalnya sekarang jam 12 siang, jam 12 tepat, itu kita bisa menggunakan il est midi. Artinya itu di siang hari ya. Siang jam 12 tepat. Kemudian, misalnya 12.15, kita bisa mengucapkannya il est 12h15. Il est 12h15. Artinya sekarang pukul 12 lewat 15. Selain itu juga bisa kita gunakan, kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya jam 12 lewat 1/4. Kalau dalam bahasa Prancis kita gunakan il est 12 ya. Kalau 1/4 kita gunakan quart. Quart ini artinya 1/4 ya. Ensuite, kita lanjut lagi ke 12.30. Kita bisa gunakan il est 12h30. Ya, trong tadi apa? Ya, 30 ya. Il est 12h30. Selain itu, kita misalnya mau bilang 12.30 juga, ada bahasa lain lagi, yaitu il est 12h30. Artinya jam 12 lewat setengah jam. Ya, bisa kita gunakan demi. Ingat ya, jangan sampai ketukar. Kalau 1/4 itu quart, setengah itu demi. Oke, ensuite, kita lanjut ke pukul 12.45. Ya, berarti il est 12h45. Il est 12h45. Selain itu, kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa juga mengucapkannya ini jam 1, jam 13 kurang 15 menit atau jam 13 kurang 1/4. Kalau dalam bahasa Prancis bisa juga, yaitu il est 13 moins le quart. Moins di sini artinya kurang ya. Kalau kita gunakan moins berarti kita nggak pakai 12 lagi. Tidak menggunakan 12, tapi menggunakan 13. Ya, il est 13 moins le quart. Oke, ensuite. 12.50. Il est 12h50. Il est 12h50. Kalau kita pakai moins berarti il est 13 moins 10. Il est 13 moins 10. Pukul 13 kurang 10 menit. Oke, satu lagi. Misalnya sudah jam 00 nih. Udah tengah malam, berarti kita menggunakan il est minuit. Ya, artinya itu tengah malam. Il est minuit. Seperti itu ya. Jadi itu aja yang perlu kalian pahami. Setiap note kalian ingat-ingat ya. Kalian hafalkan dan dipahami. Ya, jadi saya rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Kita akhiri. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh langsung di Japri ataupun boleh di grup, supaya kita diskusikan. Ya, untuk angka saya sarankan untuk kalian supaya dihafalkan juga ya, minimal 1 sampai 60 untuk penguasaan jam. Ya, kemudian tadi ada juga nama bulan dan nama hari. Ya, oke, saya rasa cukup, saya akhiri. Merci beaucoup. Au revoir.